Baik, terima kasih Pak Widi. Dan kita akan dipersilakan bagi peserta untuk bertanya dua penanya. Satu dari sebelah kiri, sisi saya. Satu dari sebelah kanan, sisi saya. Dipersilakan dari sebelah kiri, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada salah satu narasumber ataupun semua narasumbernya? Sebelah kiri tidak ada. Oke. Baik, berarti sudah sangat jelas sekali ya pemaparannya ya. Di sebelah kanan, oke, ada Bapak yang berbaju kuning, boleh dipersilakan untuk diberikan mic-nya. Terima kasih, nama saya Saat Sinaga. Saya Notaris Kota Bekasi. Hari ini memang saya diundang untuk ikut workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Kita harus hati-hati dengan menggunakan istilah mitigasi. Kalau boleh mungkin lain kali bikin acara jangan pakai istilah mitigasi. Karena mitigasi itu jelas-jelas ada ditulis istilahnya dalam undang-undang yang berkaitan dengan bencana alam. Dan itu belum ada dalam kamus secara umum. Itu hanya komentar saya yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengapresiasi semua yang disampaikan. Cuman begini ke Pak Widi, kebetulan ini pertemuan ini bukan pertemuan akademis gitu Pak. Saya khawatir akan ada salah persepsi Pak, terutama tentang waktu pembuatan akte Pak. Waktu pembuatan akte misalnya dimulai jam 15. Kalau saya misalnya mulai jam 15. Pada bagian belakang saya akan tulis pada waktu terakhir kapan itu diselesaikan akte itu. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya, nanti ini diskusi Pak, kalau dia tidak menandatangani pada saat yang bersamaan Pak. Misalnya akte itu adalah akte perjanjian pengikatan jual beli. Nah, pada saat yang bersamaan saya harus menjelaskan kepada penjual dan istrinya. Saya harus menjelaskan juga kepada pembeli. Nah, tadi mohon maaf mungkin konfirmasi. Tadi Bapak memberikan contoh antara suami dan istri tidak menandatangani pada saat yang sama. Nah, saya hanya mau berhati-hati dengan ini karena tidak pada saat yang sama dia datang. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan kepada semua pihak pada waktu yang bersamaan. Mohon dikasih penjelasan lebih lanjut supaya saya lebih mantap lagi Pak. Sekian dan terima kasih, kalau salah tolong dimaafkan. Selamat sore. Baik, silakan. Sinaga, tadi sudah benar. Yang pertama tadi pertanyaan dan sudah dijawab sendiri, sudah betul Pak. Karena bersamaan datanya sehingga jam 15. Lalu itu verlindernya diselesaikan misalkan jam 16.30, ditulis di demikian setelah saya bacakan bla 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 maka para dia menandatangani akte ini jam sekian, itu betul. Tapi kalau tidak datang bersamaan seperti saya penjelasan saya tadi, yang di atas sebelum demikian akte ini di akhir akte, kalau tadi datang bersamaan maka jam itu ditaruh di akhir akte, bukan badan akte Pak. Tapi kalau tidak bersamaan di badan akte, sebelum akhir akte, sebelum demikian itu Pak, maka nanti di situ diterangkan Pak Sinaga pada akhirnya Tuan X, kita tempat tanggal lahir dan seterusnya sesuai pasal 38 kan, berarti. Nah di situ nanti jamnya akan terlihat. Maka saya tadi hanya mewakili sesuai pasal 38. Sesuai pasal 38 kan begini, Tuan X, tempat tanggal lahir, pekerjaan, warga negara Indonesia, bertempat tinggal. Kalau saya begitu, kalau saya tak balik, kan harusnya kan bertempat tinggal belakang.
pemegang KTP dulu kan. Kalau saya enggak, kalau saya tak balik, bertempat tinggal dulu, baru demikian dibuktikan berdasarkan KTP nomor sekian-sekian. Kalau saya begitu, karena di kepolisian biasa bukti itu terakhir Pak. A, B, C, D, E, ini loh dibuktikan dengan ini gitu. Kalau di pasal 38 kan enggak, pemegang KTP kan disebutin dulu gitu. Kalau saya enggak, saya yang penting bukan soal kalimatnya, yang penting substansinya terpenuhi. Jadi begitu Pak. Jadi sebelum akhir akte, tapi masuk dalam badan akte. Jadi misalkan Yuni itu, Nyonya Yuni hadir lebih dulu, Tuan Budinya suaminya hadirnya jam 3 sore, jam 15, maka di situ Tuan Budi, tempat tanggal lahir, pekerjaan, kemudian warga negara Indonesia, bertempat tinggal, boleh Bapak katakan sama dengan Tuan Nyonya Yuni, boleh, atau ditulis langsung itu overbudak di syarat yang tidak membatalkan, boleh ditulis langsung di situ Tuan Agus tadi tempat tinggal di mana, demikian berdasarkan pemegang KTP nomor sekian, tapi di situ jamnya dikasih Pak, sesuai pasal 38 komparisi itu nanti dia pada akhirnya jam berapa itu Pak, seperti awal akte, pada akhirnya jam sekian-sekian Tuan Budi hadir menghadap kepada saya notaris, baru komparisi. Jadi komparisi yang saya maksud 38 itu tidak harus selalu di muka, karena itu masuk dalam badan akte. Komparisi bukan pada awal akte, jadi itu masih di badan akte. Jadi komparisi itu mau ditaruh di belakang, ketika tidak berhadapan tidak berbarengan datangnya boleh, tapi itu masih badan akte kan. Anatominya kan awal akte, badan akte, akhir akte. Cuma para notaris kadang-kadang tidak perhatian. Mengapa akte notaris itu dipakai nomor? Mengapa nomornya tidak boleh tunggal? Masih ada yang buat nomor tunggal? Gak boleh, harus 01, 02, 03, gak boleh tunggal. Ya, harus gitu. Tidak boleh 1, itu aja gak boleh, harus 0, gak pakai tahun. Karena di situ sudah dijelaskan di awal aktenya gitu, ya. Jadi itu karena itu memenuhi asas integrasi, terintegrasi dengan substansinya, materialnya, sehingga orang membaca akte sewa menyewa sudah mengerti ya maknanya. Jadi harus sama, harus terintegrasi dengan isinya. Isinya juga harus sewa menyewa, jangan sewa beli. Misalkan itu ada makna-maknanya Pak. Seperti yang saya terangkan, menghadap kepada saya dan menghadap di hadapan saya beda. Kalau menghadap kepada saya notaris itu berarti kedudukan, ya, dia dilangsungkan di kedudukan notaris, sehingga di akhir akte dilangsungkan dan diresmikan di kota Bandung misalkan begitu. Tapi kalau menghadapnya tadi di bank, tidak di kedudukan notaris, maka di situ menghadap di hadapan saya, nah, dilangsungkan dan diresmikannya berbeda. Karena akte itu otentik itu ngomong apa adanya. Dia akan ngomong sudah mewakili itu Pak Sinaga. Terima kasih Pak Sinaga. Ya, baik. Terima kasih Pak Wiki untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan Ibu yang kerudung merah, silakan. Ya kerudung merah banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kerudung merah tentunya yang di belakang. Loh, mana? Oh, sono ya? Perkenalkan, nama saya Evinyati dari Pemda Kota Depok. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Profesor Bedi. Di awal tadi Prof. Bedi bilang bahwa kita tidak boleh melakukan one man act atau legalisasi untuk surat-surat yang berbahasa Inggris, harus dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya sering klien itu datang ke kita untuk keperluan sekolah luar negeri atau pekerjaan di luar negeri itu harus dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini apakah kita masih bisa melakukan one man act atau tidak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya ingin bertanya kepada Dr. Dodi tentang kita sebagai notaris harus membuat akte sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya, ketika kita
sudah sesuai prosedur, para pihak sering bersengketa, misalnya si A dengan si B. Lalu tiba-tiba mereka saling masukkan salah satu pihak melakukan prestasi lalu melakukan gugatan. Dalam hal ini sering kita notaris itu diikutkan menjadi turut tergugat 3 atau turut tergugat 4. Nah, dalam hal ini sebagai notaris otomatis kan kita apa yang harus dilakukan, lalu apakah kita harus datang ke pengadilan karena ini kan merupakan pro justitio juga karena sudah diundang oleh pengadilan. Oh ya, satu lagi untuk Prof. Widi tentang kuasa menjual. Apakah kuasa menjual itu harus selalu disertai dengan PPJP? Karena kan ada kuasa menjual hanya kuasa diserahkan pada AJ-nya di daerah atau apa. Itu aja Pak. Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Pertama, supaya tidak miskomunikasi. Yang saya maksud nggak boleh itu kalau notaris itu membuatkan akte di bawah tangan, one mapping legalisasinya boleh. Yang kedua, kalau notaris dalam one mapping, kalau one mapping kan enggak, one mapping maupun legalisasi itu di stempelnya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan itu jadi saya pernah jadi saksi ahli. Ada notaris menggunakan bahasa Inggris stempelnya itu tidak boleh, karena di pasal 43 yang dimaksud bahasa Indonesia itu bukan sekedar untuk pasal 1 UJN tapi juga pasal 15, dan tidak sekedar pasal 1 dan pasal 15 ayat 1, tetapi juga untuk pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya seluruhnya. Jadi gitu maksudnya, supaya tidak miskomunikasi ya. Jadi tetap boleh one-mapping legalisasi, tapi tetap pakai stempelnya, tetap kalimatnya itu pakai bahasa Indonesia. Kalau kemudian mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris boleh, harus pakai penerjemah resmi supaya saudara-saudara tidak susah. Kalau ada yang seperti itu tinggal suruh nyari aja, atau mungkin kalau punya punya konektivitas atau punya kita punya rekanan, punya teman yang di universitas misalkan Pajajaran, nah itu bisa. Harus resmi masalahnya, ambil aja dari kampus, nanti kampus mengeluarkan surat resmi untuk penerjemahan itu. Karena seringkali kita salah, harus hati-hati. 2 yang saya tangani di Barreskrim kemarin semuanya perusahaan asing dan miskomunikasi. Tahunya perusahaan Jepang dia mendirikan anak cabang, padahal sudah ditolak notaris anak cabang itu karena tidak memenuhi pasal 40 tidak memenuhi Undang-Undang 40 2007 tentang mayoriti. Nah itu yang berkaitan tadi dengan masalah one-mapping maupun legalisasi boleh, tapi semuanya harus berbahasa Indonesia. Kalau diminta 2 bahasa boleh, tapi harus diterjemahkan dalam bahasa dengan institusi resmi atau institusi terkait. Kemudian kalau turut tergugat, kalau ini perdata, ya, itu satu mestinya kalau di Jawa Tengah ini pengalaman saya, si notaris tak suruh membuat surat ke kami. Mengapa saya suruh membuat surat ke kami? Saya ambil alih kasusnya. Ini bisa dipahami ya? Saya suruh membuat ke pemwil, saya ambil alih kasusnya. Maksudnya begini, kalau dia sendiri yang jawab, tidak di kalau orang Jawa itu tidak digagas itu, diabaikan, tidak dihargai. Jadi kalau itu kalau itu dijawab sendiri oleh si notaris, tidak dihargai, dianggapnya pendapat sepihak, maka harus kirim ke organisasi. Nanti organisasi menanggapi. Nanti saya kasih contoh nanti kita kolaborasi lah. Pemimpin nanti saya kasih contoh-contoh cara menolak itu, jawaban menolak itu seperti apa. Jadi tidak bisa dijawab sendiri, jangan dijawab sendiri. Biar diambil alih oleh organisasi. Jadi organisasi yang jawab, yang menolak organisasi itu, ya. Jadi misalkan perdata
sudah pokoknya ditolak. Karena kalau perdata sudah jelas, akte itu tujuannya dibuatkan autentisitas akte itu untuk alat bukti di kemudian hari dan bersifat absolut. Tapi kalau pidana turut tergugat gugat balik. Kalau sudah benar, notarisnya turut tergugat gugat balik. Siapa yang gugat balik? Organisasi. Karena organisasi boleh intervensi kalau itu berkaitan dengan gugatan kepada jabatan. Tapi kalau 135 ya nggak bisa. 135 penganiayaan, ya. Penganiayaan ya bukan urusan jabatan, kita jadi nggak bisa kalau yang gitu. Tapi kalau misalkan tuduhannya 263, 264, keterangan palsu boleh, 3728, 372, penipuan penggelapan boleh. Kalau itu berkaitan dengan tugas jabatan, maka organisasi bisa intervensi. Begitu ya Bu. Pokok kuasa jual. Kuasa jual dilarang keras tanpa PPJB. Kenapa? Karena tidak memenuhi asas sebab yang halal. Pertama itu. Dua, karena kuasa jual yang tidak ada PPJB-nya berarti tidak memenuhi asas kausalitas sebab yang halal. Kausalitas aduan sebab akibat. Kau tahu mendapatkan durian runtuh kuasa jual tanah senilai 1 miliar, apa alasannya? Lalu kemudian peralihan haknya tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 28 2009. Kan Undang-Undang 28 2009 pajak itu kan harus kena kan setiap peralihan hak. Nah kalau itu di luar kota tadi, tanahnya di sini, kuasa jualnya itu di luar kota, itu berarti yang kuasa jual yang saya maksud adalah kuasa jual yang lepas, yang sesuai SEMA nomor 4 tahun 2016. Yang SEMA nomor 2016 itu ada 3. 1 etikat baik, 2 dibayar lunas, 3 dikuasai oleh si pembeli. Itu yang dimaksud. Kalau tadi yang ada pertanyaan tadi yang awal tadi, keterangan bahwa jual beli kemudian dibuatkan apa utang-utang jual beli sudah jelas, tapi sudah saya terangkan itu pelanggaran SEMA 1729 1729 2004 kalau itu ya. Jadi kalau kuasa saja untuk menandatangani itu bukan kuasa jual, nanti harus dibedakan. Jadi pada konteks kuasa jual itu ada 2, 1 kuasa jual lunas, 1 kuasa untuk menandatangani jual beli. Makanya gini, judul itu harus memenuhi asas integrasi, harus connect dengan isinya. Kalau yang dimaksud kuasa menandatangani akte jual beli bukan kuasa jual, maka judulnya harus begitu, sama, harus kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli. Karena perjanjian jual beli kan waris kan tidak hanya dia. Moderator langsung menghapus aja ya. Kalau di foto ya. Kasih kuasa. Kalau dia nggak usah maju ya. Kan tidak hanya dia. Nggak usah maju. Kan masih ada ahli waris lain, sehingga itu secara hukum bisa dipandang sah ya sesuai 1320. Demikian ya. Tapi kalau nanti boleh japri. Saya nomornya 085 25 775 6633. Saya ulang lagi 085 25 775 6633. Siapa yang dapat? Yang dapat siapa? Kayak undian aja. Saya pikir ada doorprize-nya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Widi. Satu lagi yang tadi sudah, Ibu silakan Bu yang berproduk merah juga, tapi kali ini saya sebutkan jelas berbaju hijab. Ya tadi biar tidak miskomunikasi lagi. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Tresnawati, Ketua Pimda Kota Tasikmalaya. Yang ingin saya pertanyakan pada bapak-bapak di depan, yaitu masalah pemanggilan notaris.
Pemanggilan notaris berdasarkan aturan seperti kita tahu itu adalah harus mendapat persetujuan atau izin dari MKNW. Tetapi kenyataannya kalau di daerah Pak, karena kedekatan antara kita pengurus Pemda dengan Polres atau para penyidiknya, kadang-kadang kalau ada notaris yang harus dipanggil dan diminta keterangan, kadang-kadang Pak dari pihak Polresnya atau bahkan kadang-kadang dari Kapolresnya atau wakanya karena kedekatan kita nelpon kepada pihak kami Pak, para pengurus atau kepada saya sendiri selaku ketua Pemda menyatakan bahwa ini ada anggota ibu yang harus diperiksa. Jadi mohon dikasih izin. Saya sudah jelaskan Pak bahwa izin dari organisasi itu tidak berwenang, tetapi harus kepada MKNW. Tetapi kadang-kadang mereka selalu berdalih Pak, ini hanya untuk silaturahmi dulu atau untuk klarifikasi dulu. Nah, saya sih sampai saat ini Pak belum pernah mengizinkan bahwa silakan diperiksa karena saya taat kepada aturan, memang harus izin MKNW. Tapi kadang-kadang Pak, walaupun itu guyon mungkin karena kedekatan kami Pak, kadang-kadang dianggap Bu Ketua kok nggak mengizinkan anggotanya, seperti mempersulit untuk pemeriksaan. Mereka menyatakan bahwa ini cuma silaturahmi atau hanya klarifikasi saja. Nah, mohon pencerahan Pak, bagaimana cara kami dari pengurus, terutama kami di daerah Pak, supaya kita hubungan baik tetap terjalin dengan pihak Polres, karena alhamdulillah Pak untuk di Kota Tasik dengan pihak Polres kami sudah berjalan dengan baik komunikasinya. Hampir setiap ganti Kapolres kami mengadakan audiens dan beberapa kali juga kami sering kopi morning Pak, mengumpulkan kanit-kanit dan kapolsek kami kumpulkan untuk membahas tentang permasalahan. Tetapi hal ini kadang-kadang dilema bagi kami. Mohon pencerahan dari bapak-bapak di depan, bagaimana cara kami menyelesaikan permasalahan itu supaya silaturahmi kami, hubungan baik kami tetap berjalan, tetapi kami tidak menyalahi aturan yang ada. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dokternya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bu Ketua Pemda yang mikirin anggotanya. Aduh, Masya Allah. Jadi pemimpin-pemimpin itu yang harus kita doakan sehat selalu ya. Amin. Jadi tadi yang bahasa saya dibuka, dasar sholat kalau bahasa di kampus gitu ya. Yang hukum yang kita cita-citakan, yang normatif tadi, aturan-aturan gitu tadi ya. Prakteknya bagaimana gitu kan? Nah, ini kadang-kadang pinter-pinter yang ada di lapangan di masyarakat ini tadi, kalau istilah kata diskresi gitu ya, nah penyidik kan dengan caranya bagaimana menggali. Kenapa terjadi seperti ini? Kadang-kadang untuk pintu masuknya ya, apa penegak hukum dalam rangka penyelidikan untuk menemukan barang bukti supaya bisa masuk ke Purjustisia, itu barangnya, bahasa saya makhluknya ada di kantor notaris. Itu ceritanya. Jadi dia butuhkan itu. Nah, istilah klarifikasi, saksi fakta tadi gitu. Nah, tetapi kita ingat tadi dalam materi saya punten, Pak Panitia, kita berhak menolak ya, berhak menolak. Hukum pidana material 322 itu ada sanksi membuka rahasia jabatan. Nanti penyidik pakai 224 KUH pidana, nggak mau memberi keterangan sebagai saksi, ada ancaman pidananya. Hukum acaranya dia pakai pasal 112 KUHP, punya kewenangan, tapi kita punya 170 KUHP. Nah, kecuali, jadi lahirnya MKNW itu di situ, bahwa terhadap rahasia jabatan itu prinsipnya harus ada izin MKNW. Bicara rahasia jabatan,
Kalau silaturahmi sambil ngopi-ngopi sok enggak, silakan. Ajak aja mau ngomong masalah apa, ke kiri ke kanan silakan. Tidak masuk ke materi akta. Itu. Jadi kadang-kadang secara teknis ya ada tadi fenomenanya. Penyidik itu membuat 2 surat. Saat yang bersama memohon kepada MKNW untuk izin meriksa notaris si A. Saat yang bersama dia membuat surat panggilan kepada notaris si A untuk hadir memberi keterangan. Nah, disinilah tugas dari pengurus ya, bahasa saya harus dijembatani. Tadi Pak Kombes di Reskrim Polda Jabar sudah menyampaikan ada unsur kepentingan dan kebutuhan dari aparat penegak hukum. Sok mangga. Prinsipnya bahasa saya, kalau tidak ada mens rea dari notaris ya, dia tidak melakukan selalu pembuat lahirnya ada tindak pidana itu, dia menjalankan jabatan, penyidik membutuhkan, maka ini terkait dengan barang bukti tadi, berarti aparat yang membutuhkan. Kalau membutuhkan dibalik dong, ya kan? Nah, mohon maaf ini Pak Prof, kadang-kadang teman-teman, Pak kita diizinkan tiba-tiba jam 11 malam ditelepon sama nah, ya, nggak boleh. Jadi harapan saya ke depan ini digarap MOU tadi tidak lanjuti, sebagaimana Pak Direktur tadi sudah menyampaikan. Teknisnya kita atur, apakah nanti Pemwil atau di daerah-daerah Pemda menjembatani. Silahkan kalau mau terkait dengan pembuktian yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum ke Pemda, pemeriksaan di sana. Syukur kalau mau dikata notarisnya mau. Kadang-kadang apa? Mohon maaf, saya sering ditelepon di WA teman-teman dapat amplop coklat, udah apa? Gemeteran ibu kadang-kadang ya mohon maaf kalau udah mentalnya kuat sih nggak ada masalah. Kadang-kadang nah itu harus kita tenangkan dulu. Apa permasalahannya? Kalau memang ada mens rea dia pelaku perbuatan, memang ranah penyidik bahasa tadi. Jadi misalnya penyidik sudah menemukan indikasi-indikasi notaris ini melakukan di luar kewenangannya dia, merekayasa, menganjurkan, nah itu hati-hati sekali, ya itu hati-hati sekali. Nah, tapi kalau dia sudah benar menyampaikan sesuai dengan perlindungan itu sudah dijalankan, pasal 15 ayat 2 huruf E-nya juga sudah dijalankan, penyuluhan hukum tadi perlindungan dilakukan. Nah, berarti kan aparat ini membutuhkan. Oh, ternyata ada notulen di bawah tangan sebagai dasar lahirnya pernyataan keputusan rapat yang juga ada unsur kepalsuan 263. Nah, Anda mendapatkan info itu dari mana? Oh, dari keterangan-keterangan yang kita periksa, saksi-saksi lain kita periksa. Kita akan membutuhkan itu. Oh, silakan pada saat masuk tahap penyidikan dia punya kewenangan memohon. Nah, itu tugas MKNW nanti. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi tetap kepada teman-teman Pemda, kalau daerah-daerah berikan sosialisasi kepada teman-teman anggota secara prinsip bahwa kita menyandang bakat dan martabat jabatan notaris berlaku ketentuan pasal 66 rahasia jabatan 322. Kalau Anda membuka rahasia jabatan ada ancaman pidana 9 bulan. Hukum acaranya Anda ada 170 kuhap. Nah, itu yang kira-kira gitu. Bu Dokter, bentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak dan Ibu, sekian untuk kegiatan kita. Namun sebelum diakhiri, sedikit saya ingin menyampaikan dari rangkuman yang disampaikan oleh teman kita bahwa hal coklat itu adalah hal yang biasa dalam profesi kita notaris, Bapak dan Ibu. Ya, karena memang kita berkaitan dengan hukum, oleh karena itu seperti yang disampaikan juga oleh Pak Dodi, kita ada keberanian dan juga harus bisa menjaga harkat dan martabat kita sebagai notaris. Ya Bapak Ibu ya, karena memang dengan cara seperti itulah kita bisa dilihat baik dan dihargai. Nah, yang saya tangkap tadi untuk bahwa disampaikan waspada atas keinginan klien, contoh tentang PJB dan lain sebagainya. Lalu sesuai dengan Permen Muhammad 17/2021 sepanjang apa kan maka tidak boleh diizinkan oleh MKNW. Dan notaris harus berhati-hati juga dalam menjalankan jabatannya, yaitu sesuai kebijakan. Dan masalah pidana khusus tidak dapat diproteksi untuk tidak membuka rahasia jabatan. Ini yang berbeda. Dan notaris itu jika datang sendiri, kalau dipanggil itu harus waspada Bapak Ibu, karena itu nanti bisa berkaitan dengan dianggap membuka data atau rahasia dari jabatan Bapak dan Ibu. Ya.
Dan dari Bapak Dr. Widi yang bisa saya rangkum sedikit tadi, klarifikasi yang sering diminta oleh penyidik itu adalah bukan ranah MKMW. Ya, sekali lagi, klarifikasi dari juga sudah ditanyakan oleh Ibu tadi dari Klasik ya. Mungkin bahasanya halus, ngobrol, ngopi, padahal sih ujung-ujungnya nanya-nanya juga ya, klarifikasi, pengen tahu gitu. Bahayanya hati-hati jika ternyata itu adalah BAP. Itu yang harus kita waspadai juga, bahwa itu bisa juga dijawab nanti harusnya oleh organisasi, yaitu mungkin melalui Pemda ataupun PMW, karena itu bukan ranah MKMW. Dan seharusnya apabila perdata, selayaknya MKMW menolak daripada panggilan tersebut, karena sudah jelas akta sudah menyatakan ataupun ngomong sendiri dari kata beliau ya, sesuai dengan isinya, sehingga notaris itu adalah absolut. Dan proses peradilan itu apabila melakukan P21, maka klarifikasi itu bukan BAP. Jika pidana, boleh diizinkan sepanjang yang dipermasalahkan adalah prosesnya. Ingat ya, jika pidana sepanjang dipermasalahkan adalah prosesnya, itu ada kemungkinan ataupun diperbolehkan untuk diizinkan. Dan yang terakhir, tidak boleh mengkonfrontir pelapor dengan notarisnya. LMPD atau MKMW apalagi apalagi seperti tadi saya pengen contohnya, jika ternyata pelapornya nggak ada hubungannya, bukan pihak di sini. Ya, dan sebaiknya isi dalam akta ini paling penting Bapak Ibu ya, sebaiknya isi dalam akta, sekali lagi sebaiknya isi di dalam akta itu adalah apa adanya yang benar-benar terjadi ketika kita berhadapan dengan para pihak atau juga dengan klien. Baik, dan jadi kita harus menjalankan jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada agar jabatan kita selalu berharga dan terhormat di hadapan penyidik maupun klien dan juga sebagai masyarakat. Dan sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada pembaca.